Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Komarudin dari 12 TKJ 3. Saya di sini akan mempidatokan mengenai hikmah-hikmah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau merupakan pelita dalam kegelapan, penyejuk dalam kehausan, pembawa agama Islam dan rahmatan lil alamin. Hadirin yang saya hormati, melalui pidato yang saya bawakan ini, kita tidak hanya membayangkan bahwa kita di sini hanya untuk meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa Isra dan Mi'raj merupakan bukanlah suatu perjalanan biasa. Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dilakukan selama 1 malam. Dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit ke-7 dan terus naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat selama 5 waktu, sehingga umat Islam diwajibkan untuk menunaikan sholat selama 5 waktu sebagai penguat agama dan sebagai pedoman. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hamaddin. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang melakukan sholat, maka dia telah menguatkan agamanya. Dan barang siapa yang melalaikan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadirin yang saya hormati, lalu hikmah apa yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, yaitu kewajiban kita menunaikan sholat selama 5 waktu. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, Allah memberikan perintah supaya umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad, untuk melakukan sholat selama 50 waktu. Namun ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa memprotes supaya Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan meminta keringanan rakaat dalam sholat, sehingga Nabi Muhammad terpaksa kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, dan itu terus terjadi sampai sholat menjadi 17 rakaat dan dilakukan selama 5 waktu. Kemudian hikmah yang kedua yaitu Islam sebagai tanda bahwa Islam merupakan agama yang suci dan agama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, Allah menguji Nabi Muhammad supaya memilih dari ketiga air yang telah disediakan, yaitu air khamar, air susu, dan air putih. Rasulullah dimintai untuk memilih salah satu dari ketiga jenis air tersebut. Kemudian Rasulullah memilih air susu. Ketika ditanya alasannya mengapa memilih air susu, Rasulullah pun menjawab, karena air susu merupakan air yang suci, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung manfaat-manfaat yang dapat menyehatkan tubuh. Begitu pula halnya dengan agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu sebagai pelipur rasa sedih yang menimpa diri Rasulullah. Sebelum Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, Rasulullah ditimpa oleh kesedihan, di mana sanak famili terdekat beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mi'rajkan Nabi Muhammad untuk mengurangi rasa sedih yang sedang menimpa Nabi Muhammad. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW.
kita ketahui bahwa Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad melakukannya hanya dengan 1 malam. Untuk orang-orang biasa seperti kita, perjalanan yang kita lakukan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, kita lakukan selama berbulan-bulan. Hikmah yang selanjutnya yaitu akan selalu ada kegembiraan dan kemudahan setelah kesulitan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan simbol dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu sebagai penguji atas kesabaran diri kita. Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan simbol kesabaran yang harus kita jalani. Di mana ketika kita sedang enak-enaknya duduk atau melakukan sesuatu hal, kita diwajibkan untuk melakukan sesuatu hal yang sangat wajib dan harus segera kita lakukan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada diri Rasulullah merupakan apa yang akan kita lakukan sebagai umat Islam, dan itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita tingkatkan nilai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengamalkan hikmah-hikmah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, kita bisa menjadi manusia-manusia yang selamat dunia dan akhirat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musalli ala hadal majiti arba'a takbiratin fardul kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.